Baik, Kak. Sehat, Kak. Apapun keadaannya, kakak mendoakan semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Pada pembelajaran kali ini, meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung, tetapi kita bisa bertemu secara online dalam pembelajaran teks prosedur kelas 7 jenjang SMP. Perkenalkan, nama kakak Aulia Zahra Fadila, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Sebelum pembelajaran kita mulai, kakak akan memberitahukan kompetensi dasar dan indikator pada pembelajaran kali ini. Untuk kompetensi dasar dan indikator dalam pembelajaran teks prosedur kali ini adalah kompetensi dasar 3.5, menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Indikatornya 3.5.1 memerinci struktur teks prosedur yang dibaca. 3.5.2 menelaah aspek kebahasaan teks prosedur yang dibaca. 3.5.3 menyimpulkan penggunaan kalimat teks prosedur yang dibaca. Kompetensi dasar 4.5 menyajikan data rangkaian kegiatan tentang cara melakukan sesuatu dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara lisan dan tulis. Indikatornya 4.5.1 menyusun teks prosedur tentang cara membuat kerajinan tangan tempat pensil. 4.5.2 menyajikan secara lisan teks prosedur tentang cara membuat kerajinan tangan tempat pensil. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama yaitu setelah membaca contoh teks prosedur, peserta didik dapat memerinci struktur teks prosedur dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca contoh teks prosedur, peserta didik dapat menelaah aspek kebahasaan teks prosedur dengan benar. Yang ketiga, setelah berselancar di berbagai sumber belajar, seperti contoh teks prosedur dari guru, internet, dan buku ajar, peserta didik dapat menyimpulkan penggunaan kalimat teks prosedur dengan baik. Yang keempat, setelah berselancar dari berbagai sumber belajar untuk menemukan contoh teks prosedur membuat kerajinan tangan, peserta didik dapat membuat teks prosedur tentang cara membuat kerajinan tangan tempat pensil dengan tepat. Yang kelima yaitu setelah menyusun teks prosedur kerajinan tangan tempat pensil, peserta didik dapat mempresentasikannya secara lisan dalam bentuk video singkat dengan tepat. Dalam sebuah teks prosedur itu, kita memiliki beberapa topik. Di antaranya, pertama, pengertian teks prosedur. Kedua, struktur teks prosedur. Ketiga, kaidah kebahasaan teks prosedur. Keempat, langkah-langkah menyusun teks prosedur. Dan kelima, kakak memberikan contoh tentang teks prosedur. Topik pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian teks prosedur. Teks prosedur merupakan teks yang menjelaskan cara melakukan aktivitas tertentu dengan tujuan memberi petunjuk dalam melakukan sesuatu. Namun perlu diingat juga, harus dengan urutan, langkah-langkah, atau cara-cara yang berurutan dan juga tertib. Topik kedua yang akan kita pelajari yaitu tentang struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur sendiri dibangun oleh 4 bagian, yaitu yang pertama, tujuan, yang kedua yaitu alat dan bahan, yang ketiga yaitu langkah-langkah, dan yang keempat yaitu penutup. Selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks prosedur. Kaidah kebahasaan teks prosedur yang pertama yaitu menggunakan kalimat perintah. Sebelumnya kakak mau bertanya, apa sih kalimat perintah itu? Ya, betul. Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna memerintah. Kaidah kebahasaan teks prosedur yang kedua yaitu menggunakan kata kerja pasif. Bentuk pasif dalam teks prosedur digunakan untuk memberikan saran tambahan atau peringatan
supaya ketika melakukan suatu prosedur tidak terjadi kejadian yang fatal atau membahayakan. Biasanya kata pasif diawali dengan awalan di. Yang ketiga yaitu menggunakan kata keterangan, di mana di dalam kaidah kebahasaan teks prosedur menggunakan kata keterangan terdapat 3 jenis. Yang pertama yaitu keterangan cara, yang kedua keterangan alat, dan yang ketiga keterangan tujuan. Untuk kaidah kebahasaan teks prosedur yang keempat yaitu menggunakan kalimat persuasif saran atau larangan. Kaidah kebahasaan teks prosedur yang terakhir yaitu penggunaan kata konjungsi. Kata konjungsi dalam sebuah teks prosedur digunakan untuk menyatakan syarat atau urutan langkah. Adik-adik, topik selanjutnya yang kita bahas yaitu tentang langkah-langkah menyusun teks prosedur. Menyusun teks prosedur terdapat 5 langkah ya. Yang pertama, mencari ide atau topik yang ingin ditulis menjadi teks prosedur. Yang kedua, mengumpulkan sumber informasi. Yang ketiga, membuat kerangka teks. Yang keempat, mengembangkan kalimat dengan memperhatikan kaidah kebahasaan. Dan yang kelima, yaitu menyusun teks prosedur sesuai dengan struktur yang sudah dipelajari. Adik-adik, berikut contoh teks prosedur cara membuat bingkai foto dari kardus bekas. Pada tampilan pertama, terlihat struktur teks prosedur berupa tujuan. Hal tersebut sudah kakak tandai dengan kata berwarna hijau ya. Di bawahnya juga terlihat adanya struktur yang berupa alat dan bahan pembuatan bingkai foto dari kardus bekas. Untuk selanjutnya, terdapat struktur teks prosedur berupa langkah-langkah dan penutup. Pada struktur langkah-langkah, terdapat adanya kaidah kebahasaan pada contoh teks prosedur membuat bingkai foto dari kardus bekas. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat perintah yang ditunjukkan adanya tanda baca seru di akhir kalimat. Yang kedua, menggunakan kata kerja pasif yang terlihat pada kata berwarna hijau. Yang ketiga yaitu menggunakan kata keterangan yang terlihat pada kata berwarna orange. Yang keempat yaitu menggunakan kalimat persuasif yang terdapat kata dengan berwarna abu-abu. Yang kelima yaitu menggunakan kata konjungsi yang terlihat pada kata berwarna biru. Sementara untuk struktur penutup terlihat pada kalimat yang berwarna kuning. Adik-adik, di sini kakak memberikan contoh soal terkait dengan materi teks prosedur. Pada tampilan pertama, terlihat adanya teks prosedur cara membuat tas cantik dari kardus bekas. Di sini juga terlihat adanya struktur teks prosedur berupa tujuan serta alat dan bahan. Untuk tampilan yang kedua, terdapat struktur teks prosedur berupa langkah-langkah cara membuat tas cantik dari kardus bekas. Dan yang selanjutnya, untuk yang terakhir, terdapat adanya struktur teks prosedur berupa penutup. Setelah adik-adik membaca dan memperhatikan teks prosedur cara membuat tas cantik dari kardus bekas, jawablah pertanyaan berikut. Setelah adik-adik menjawab pertanyaan di atas, mari kita bahas bersama-sama. Untuk jawaban dari pertanyaan pertama yaitu berada pada paragraf pertama ya adik-adik, dapat dilihat dari tampilan berikut. Untuk jawaban yang kedua yaitu struktur yang di dalamnya mengandung kaidah kebahasaan kalimat perintah adalah langkah-langkah. Struktur yang mengandung kata konjungsi terdapat pada tujuan dan langkah-langkah. Sedangkan pada kata persuasif terdapat pada struktur tujuan dan penutup. Untuk jawaban yang ketiga terdapat pada bagian langkah-langkah yang terlihat adanya urutan cara membuat tas cantik dari kardus bekas, mulai dari nomor 1 hingga nomor 6. Dapat adik-adik lihat pada tampilan berikut ya. Dan untuk jawaban pada bagian penutup terletak pada kalimat terakhir yang ditunjukkan dengan kalimat jadilah tas cantik dari kardus bekas.
Selamat mencoba. Itu tadi merupakan pembahasan kakak mengenai materi teks prosedur kelas 7 semester 1 tingkat SMP. Semoga dapat membantu adik-adik dalam belajar materi teks prosedur ya. Demikian video pembelajaran teks prosedur kelas 7 jenjang SMP yang kakak buat. Semoga bermanfaat bagi adik-adik. Di akhir video ini, kakak akan mencantumkan link untuk dapat membantu dan mengasah pengetahuan adik-adik dalam teks prosedur. Tetap menjaga kesehatan dan selalu semangat dalam belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.